Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 18 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan 3 Agustus 2026. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Senin malam Selasa, membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan kitab syarahnya yaitu Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Utsman bin Affan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang baru, yaitu babu ma jaa fi munkiri al-qadar, bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir, bab yang ke-60. Bab yang ke-60. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Penulis berkata, babu ma jaa fi munkiril qadar, bab tentang mengingkari takdir. Kemudian penulis membawakan dalil, dan yang dimaksud dengan mengingkari takdir maksudnya adalah bahwa sebuah perkara yang sangat agung, yang sangat berbahaya di dalam akidah seseorang, yaitu bahayanya mengingkari takdir. Mengingkari takdir maksudnya adalah mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Dan takdir-takdir tersebut Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala tulis ketetapan-ketetapan takdir tersebut di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz dengan berdasarkan ilmunya dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Kemudian apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takdir. Nah, barang siapa yang mengingkari takdir ini, maka tidak sah imannya. Karena syarat sahnya iman adalah beriman kepada takdir, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan-ketetapan untuk seluruh makhluk sampai hari kiamat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Siapa yang mengingkari ini, maka tidak sah keimanannya. Tidak sah keimanannya. Baik, kita baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala walladhi nafsu ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, rawahu Muslim. Iman adalah, yaitu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya.
hadis riwayat Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini adalah pokok yang sangat agung di dalam penjelasan tentang bahayanya mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada takdir Allah adalah syarat sahnya iman dan syarat diterimanya amal ibadah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam hadis ini bersumpah. Dan bersumpah maksudnya adalah menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sampai bersumpah bahwa barang siapa yang mengingkari takdir, maka sesungguhnya seluruh amal-amal ibadahnya tidak akan bermanfaat untuknya, walaupun dia bersedekah emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari sebuah amalan kecuali setelah benarnya akidah seseorang. Dan orang yang mengingkari takdir maka tidak sah akidahnya. Orang yang mengingkari takdir maka tidak sah akidahnya. Kemudian Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, beliau mengambil dalil dengan hadis Jibril yang masyhur, yaitu Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka di dalam jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mengingkari takdir maka dia berarti mengingkari salah satu rukun dari rukun iman. Salah satu rukun dari rukun iman. Dan ini rusak akidahnya kalau ada orang yang mengingkari takdir. Kemudian beriman kepada takdir mengandung 4 tingkatan iman. Beriman kepada takdir mengandung 4 tingkatan iman. Yang pertama, tingkatan pertama al-imanu bi'ilmillah. Mengimani tentang ilmu Allah yang azali dan maha luas. Ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui apa saja yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini tingkatan yang pertama dalam beriman kepada takdir. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua dalam beriman kepada takdir adalah al-imanu bi kitabatil maqadir. Beriman tentang penulisan takdir-takdir. Bahwa takdir-takdir makhluk, ketetapan-ketetapan untuk makhluk sudah ditulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Penulisannya sudah selesai, penanya sudah diangkat, lembaran-lembarannya sudah kering. Lembaran-lembarannya sudah kering. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa penulisan ketetapan makhluk, ketetapan untuk seluruh makhluk Allah telah tulis, dan ini adalah tingkatan kedua. Ini berarti menunjukkan ketetapan untuk seluruh makhluk sudah tertulis, tidak akan pernah berubah. Ya, di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan alim, si fulan jahil murakkab, si fulan bodoh kuadrat, ya. Bodoh kuadrat itu adalah orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Si fulan menghina Al-Qur'an, si fulan menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si fulan menghina ajaran sunnah, menghina dakwah sunnah, ya, itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si fulan istiqamah di atas ketaatan, si fulan istiqamah di dalam iman, amal saleh, si fulan istiqamah di dalam dakwah, itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, dan seterusnya. Itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Taib. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-iman bi masyiatillah, mengimani kehendak Allah. Maksudnya semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Orang semangat menuntut ilmu, orang semangat tidak menuntut ilmu, orang semangat bekerja, orang yang tidak semangat bekerja, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang semangat beribadah, orang semangat maksiat, semuanya atas kehendak Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Dan apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tingkatan beriman kepada takdir yang keempat, yang terakhir adalah al-iman bi annallaha khaliqu kulli syai'. Mengimani bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Mengimani bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tingkatan beriman kepada takdir, ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Itu tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Maka seseorang tidak akan sempurna mengimani takdir kecuali dengan mengimani 4 perkara ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalau sudah seperti ini, bahwa akhirnya seorang hamba tidak melakukan sesuatu, akhirnya seorang hamba tidak memiliki kehendak dan kuasa karena sudah ditentukan takdirnya? Maka jawabannya tidak. Meskipun seorang hamba sudah ditetapkan takdirnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hamba juga memiliki kuasa, hamba juga memiliki kehendak. Seperti ini, saya mengangkat gelas ini atas kuasa saya dan atas kehendak saya, ya. Kemudian saya meminumnya, bismillah, ini atas
kuasa saya dan atas kehendak saya. Tetapi semua yang saya kerjakan tersebut itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mencipta dan berkehendak tersendiri. Kehendak dan perbuatan saya di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan ciptaan Allah. Paham ya? Inilah akidah Ahlus Sunnah di dalam masalah takdir. Ketika kita meyakini 4 perkara tadi, bahwa takdir Allah berdasarkan ilmu Allah, kemudian takdir Allah sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz, takdir Allah atas kehendak Allah, dan takdir Allah semuanya tercipta atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4 tingkatan takdir tadi, beriman kepada takdir tadi, bukan berarti seorang hamba tidak memiliki kuasa seperti robot yang dijalankan oleh pemiliknya, atau seperti daun yang kering yang dibolak-balik oleh angin, atau seperti bulu ayam yang dibolak-balik oleh angin. Tidak. Tetapi hamba memiliki kuasa, hamba memiliki kehendak. Tapi kuasa dan kehendak Allah, dan hamba melakukan secara hakiki perbuatan ini. Saya secara hakiki mengangkat gelas ini. Tetapi apa yang saya lakukan dan apa yang saya kuasai untuk melakukannya itu di bawah kuasa dan kehendak Allah. Dan itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau antum ditanya oleh manusia, kita ini sebenarnya menjalani takdir atau kita memilih takdir? Bagaimana jawabannya? Kita ini sebenarnya menjalani takdir atau memilih takdir? Jawabannya adalah kita dua-duanya mengerjakannya. Menjalani takdir dan juga memilih takdir. Memilih takdir karena Allah memberikan kuasa kepada kita untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan pilihan kita ini tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah pertanyaan para ulama akidah dalam masalah takdir, halil abdu mukhayyarun am musayyar. Seorang hamba itu mukhayyar, dia memilih takdir atau menjalani takdir. Maka kita jawab memilih takdir dan menjalani takdir. Memilih takdir karena dia punya kuasa. Saya punya kuasa nyetir ke Masjidil Utsman bin Affan untuk kajian. Dan saya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menyetir. Begitu, paham ya? Paham kan? Atau bingung? Ya. Jadi kita ini punya kuasa, punya kehendak, tapi kekuasaan dan kehendak kita di bawah apa? Kekuasaan dan kehendak Allah. Dan semua yang kita kerjakan, kita ucapkan adalah ciptaan Allah. Meskipun kita yang mengucapkannya, kita yang mengerjakannya, tetapi seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam takdir. Ya, di dalam takdir. Jadi dan memahami ini sangat penting karena nanti akan lari kepada permasalahan-permasalahan harian. Kenapa enggak sholat? Memang sudah takdirnya seperti ini. Berarti dia menganggap bahwa hamba itu menjalani takdir saja, menjalani takdir saja. Maka jawabannya apa? Dari mana engkau tahu itu takdirmu sebelum kamu tidak sholat?
Paham ya? Begitu menyadarkannya. Dari mana kamu tahu itu takdirmu sebelum kamu tidak sholat sampai keluar waktunya? Coba kamu sholat, berarti kamu tahu bahwa itulah takdirmu. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, dan orang-orang biasanya mau bermaksiat atau malas ibadah itu bersandar dengan takdir. Tapi kalau urusan dunia nggak mau bersandar dengan takdir. Kalau urusan dunia tidak mau bersandar dengan takdir. Contoh misalkan Kashful Anwar, nanti jangan menikah supaya dapat anak. Oh nggak mau Ustaz, gimana caranya saya dapat anak kalau tidak menikah? Nah, kan sudah takdirnya. Nah, sebagian orang bersandar dengan takdir dalam urusan dunia, tapi tidak bersandar dalam takdir dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Giliran dia malas beribadah, melalaikan perintah atau melanggar larangan, bersandar dengan takdir. Contoh misalkan ada orang berzina dengan seorang perempuan, ya, padahal hafal Quran 30 juz, kemudian punya sanad misalkan, alhamdulillah dia berzina dengan seorang perempuan, lalu dia mengatakan ini semua takdir Allah. Kita katakan iya, itu memang takdir Allah, tetapi tidak boleh bersandar dalam maksiat kepada takdir Allah. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena engkau diberi kuasa oleh Allah untuk memilih tidak berzina. Allah telah membuatmu dua jalan. Ini jalan baik ke surga, ini jalan buruk ke neraka. Kenapa engkau memilih jalan ke neraka? Disitulah dia akhirnya berhak untuk mendapatkan hukuman dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengutus para rasul untuk memperingatkan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Engkau masih memilih jalan yang buruk. Allah telah menurunkan Al-Quran, kitab suci dan kitab-kitab yang lainnya. Di dalam Al-Quran ada ajaran la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perbuatan zina, engkau malah mengerjakannya. Artinya apa? Peringatan Allah sudah banyak, tetapi engkau yang diberi kuasa, kenapa engkau kuasakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Disitulah akhirnya pantas orang tersebut dihukum oleh Allah jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya para ikhwan? Jadi sekali lagi saya ulangi, meskipun kita sudah ditakdirkan oleh Allah menurut ilmu Allah, ditulis takdir kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua yang terjadi atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah, tetapi seorang hamba diberi kuasa oleh Allah untuk berbuat, untuk memilih, untuk menentukan. Tetapi ingat, perbuatan hamba, ucapan hamba, penentuan hamba itu di bawah kehendak Allah, dan itu ciptaan Allah Subhanahu. Kenapa membingungkan Ustaz? Karena kita tidak seperti Allah. Allah yang memiliki ilmu yang maha luas, ilmu yang azali, ilmu yang tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. Makanya tidak membingungkan bagi Allah. Membingungkan bagi kita karena kita tidak tahu. Jangankan besok, wa ma tadri nafsun bi ayyi wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu apa yang akan dia perbuat besok. Jangankan besok, 5 menit ke depan, 1 menit ke depan, saya tidak tahu saya akan mengerjakan apa. Nah, itu bedanya kita dengan siapa? Dengan Allah. Nah, ini yang komen di sini. Ini yang orang tidak berapa paham dalam masalah ini. Kok bisa ya ditakdirkan oleh Allah tetapi hamba tetap bisa memilih? Gitu? Kan katanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jawabannya mudah. Apa jawabannya tadi? Karena kita tidak tahu
Kita tidak tahu apa? Takdir. Karena kita tidak tahu ilmu takdir. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Tugas kita beramal. Makanya Nabi Muhammad SAW saat ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah pena pencatat buku takdir sudah diangkat? Kemudian buku takdirnya sudah kering? Maka kata Rasulullah, iya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Iya, pena pencatat takdir sudah diangkat, kemudian buku pencatat takdir yaitu Al-Lauhul Mahfuz sudah kering. Penghuni surga sudah dinyatakan, penghuni neraka sudah dinyatakan. Menurut ilmu siapa? Menurut ilmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan menurut ilmu kita. Lalu kata para sahabat, kalau begitu ngapain kita beramal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Sudah, kamu tugasmu berbuat, jangan kamu menghayal takdirmu apa. Kan ada orang sering mengatakan, Ustadz, kalau kita penghuni neraka ngapain beramal? Itu kan menghayal takdir. Tugasmu adalah beramal, bukan menghayal takdirmu. Beramallah. Sesungguhnya setiap sesuatu dimudahkan sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau jadi penghuni surga, maka dia akan menjalani jalan penghuni surga. Kalau dia menjadi penghuni neraka, dia akan menjalani jalan penghuni neraka. Paham ya? Tapi kan Ustadz, ada hadis bahwa ada orang yang beramal amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta. Ternyata dia ditakdirkan menjadi penghuni neraka. Akhirnya beramal dengan amalan penghuni neraka. Maka jawabannya apa? Itulah takdir Allah. Tugasmu cuma beramal. Nah, kalau begitu ngapain juga beramal? Lah ngapain beramal? Agar masuk surga. Nanti kalau ditakdirkan masuk neraka, gimana Ustaz? Maka jawabannya, dari mana kamu tahu? Tahu enggak? Gitu aja jawabannya. Dari mana kamu tahu? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam apa? Ilmu pengetahuan Allah. Tugas kita cuma apa? Cuma beramal. Tugas saya cuma berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ada yang nyaci maki, ada yang macam-macam. Itu urusan dia. Kita bertemu nanti di kantor, di jembatan. Makanya saya tidak akan memaafkan orang yang ketika saya baca Al-Quran kemudian dia mendustakan. Itu akan berhadapan kelak. Jadi musuh besar saya di hari kiamat. Saya tidak akan memaafkan orang yang saya bacakan Al-Quran kemudian dia mendustakan Al-Quran tersebut. Ajaran bohong katanya. Itu kita akan berhadapan di qantarah kelak di hari kiamat. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwa seorang hamba memiliki kuasa? Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 28, "Liman syaa'a minkum an yastaqim." Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk lurus. Siapa di antara kalian yang berkehendak. Ini menunjukkan bahwa Allah menetapkan kehendak bagi hamba. Wa ma tasyaun illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki, menunjukkan bahwa hamba mempunyai kehendak. Tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Takwir ayat 28 29. Nah, silakan. Azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Taib, para ikhwan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemudian penulis berkata, taib, iqra ya Syekh. Syarhul kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala syarhul kalimat Uhud al-Qur'an bi Uhudin Jabal Mashhur Shamal al-Madinah al-Munawwarah. Ma qala Allah minhu hatta yu'mina bil qadar ay la yaqbalu Allahu 'amalan man ankara al-qadar wa zalika anna al-qadara ahadu arkanul iman wal munkar lahu kafirun ghairu muttaqin wallahu la yaqbalu illa minal muttaqin. Malaikatuhu al-malaikatu hum ibadullah al-mukarramuna la ya'suna Allah ma amara Ibadullah mukramun. Ibadullah mukramuna la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Waktu di jamu kita din wal muradu biha al-kutubu al-munazzalatu ala rusulihi wal masyhur minha al-awwal subuh Ibrahim alaihi salam, tsani waz-zabur ala Daud alaihi salam, tsalits wat-Taurat ala Musa alaihi salam, wa Rabi wal Injil ala Isa alaihi salam, wa khamisul Qur'an ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu
ar-rusulu jam'u rasulin wa huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi wa 'adaduhum al-khamisa 'ashar ba'da 300 rasulan kama fi ba'dil athar wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi ay wa tasaddaqa anna Allah huwal al-muqaddar wal khaliq lil khairi wa syarri fa idza qulna inna Allah ta'ala qadara asya'a fa ma'nahu annahu ta'ala 'alima maqadiraha wa ahwalaha wa asmanaha qabla ijadiha summa awjada minna ma sabaqa fi 'ilmihi annahu yujiduhu ala nahwi ma sabaqa fi 'ilmihi fala muhditha fil 'alami al-'ulwi was-sufli illa wa huwa sadirun 'an 'ilmihi ta'ala wa qudratihi wa iradatihi aw fala muhdatha. As-sahih wa fala muhdatha fil 'alimi al-'ulwi was-sufli illa wa huwa sadirun 'an 'ilmihi ta'ala wa qudratihi wa iradatihi. Nah, baik, di sini penulis membawakan beberapa penjelasan. Tadi di dalam hadis ada disebutkan kata Uhud. Uhud adalah gunung yang masyhur di utara kota Madinah. Dan Uhud memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaan gunung Uhud adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uhud jabalun minal jannah atau jabalul jannah. Uhud adalah gunung dari gunung-gunung surga. Ya. Yuhibbuna wa nahnu nuhibbuhu. Yang artinya Uhud mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Uhud mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Ini salah satu keutamaan dari Gunung Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentar ya, saya carikan dalilnya, takut salah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Uhud." Ketika mau mendekati kota Madinah, beliau menunjuk kepada kota Madinah tapi belum masuk. Beliau mengatakan, "Hadhihi Thabah." Ini adalah kota yang baik. Makanya salah satu nama dari kota Madinah Thabah. Salah satu nama yang lain Thayyibah. Kemudian ketika melewati gunung Uhud, beliau mengatakan, "Hadza Uhud." Ini adalah gunung Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Dan kita mencintainya. Ini adalah hadis yang menunjukkan keutamaan dari gunung Uhud. Kemudian juga Uhud sering dijadikan sebagai sebuah perumpamaan. Uhud sering dijadikan sebagai sebuah perumpamaan. Contohnya misalkan, ma yasurruni, tidak menggembirakan aku, annali, tidak menggembirakan untukku, alla yamurra alayya thalath wa indi minhu syai'illa
syai'un ursiduhu lidainin law kana li mithlu Uhudin dhahaban. Kalau seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka tidak menggembirakan untukku emas tersebut masih ada padaku selama 3 hari, kecuali aku akan sedekahkan emas tersebut, kecuali aku sisakan untuk aku bayar hutang. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gunung Uhud. Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban. Kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, ma yasurruni alla yamurra alayya thalath wa 'indi minhu syai' illa syai'un ursiduhu lidain. Tidak menggembirakan untukku 3 hari berlalu dan aku masih memiliki emas tersebut. Artinya habis disedekahkan. Kecuali aku sisakan untuk bayar hutang. Yang inti pembicaraan di sini adalah Nabi Muhammad SAW menjadikan Uhud sebagai sebuah percontohan. Ini menunjukkan keutamaan gunung Uhud. Kemudian juga hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian cela sahabat-sahabatku. Kalau seandainya kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud dan para sahabat Nabi bersedekah 1 mud, yaitu 2 telapak tangan dewasa normal, bersedekah makanan, atau setengah mud bersedekah makanan, maka pahalanya lebih besar yang disedekahkan oleh para sahabat dibandingkan sedekah kalian emas sebesar gunung Uhud. Nah, ini juga Rasul SAW menyebutkan gunung Uhud sebagai hal yang disebutkan di dalam hadis, menunjukkan gunung Uhud tersebut adalah gunung yang sangat luar biasa di dalam agama Islam. Ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau ditanya berapa beratnya gunung Uhud, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang berat gunung Uhud sebesar emas. Emas sebesar berat gunung Uhud atau emas seberat gunung Uhud. Kalau kita lihat panjang sekitar 7 sampai 8 km. Lebar 2 sampai 3 km. Kemudian luas kawasan pegunungan sekitar 28 km persegi. Ketinggian sekitar 1,70 meter. 1 kilometer 70 meter. Ya. Nah, lalu beratnya ya kira-kira sama dengan 20 sampai 30 miliar ton. 20 sampai 30 miliar ton. Kalau ada orang bersedekah sebesar itu, maka ini berarti sangat besar sekali. Dan itu kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para sahabat bersedekah makanan bukan emas seperti ini atau setengahnya, maka pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud yang beratnya sekitar 20 sampai 30 miliar ton. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, saya masih penasaran, Uhud jabalun min jibalil jannah. Saya pernah baca gitu.
jabalun min jibal jannah. Iya. Tapi sayangnya dilemahkan oleh para ulama hadis, di antaranya Ibnu Adi, kemudian Imam Ibnu Asakir, kemudian Imam Ibnul Jauzi, bahwa Uhud jabalun min jibal jannah. Uhud adalah gunung dari gunung-gunung surga. Yang benar adalah Uhud gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita. Bahkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di atas gunung Uhud. Kemudian saking cintanya Uhud kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam, maka Uhud bergetar mengekspresikan cintanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dan ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar meninggal, kemudian juga Utsman meninggal dalam keadaan syahid. Nah, yang jelas itu tadi penjelasan tentang Uhud, dan dia berada di utara kota Madinah. Kemudian di sini disebutkan Allah tidak akan menerima amalan seseorang sampai dia beriman kepada takdir. Kenapa? Karena orang yang mengingkari takdir, mengingkari beriman kepada takdir, berarti dia mengingkari rukun iman. Itu intinya. Mengingkari rukun iman. Ya. Yang mengingkari takdir berarti dia mengingkari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ letaknya. Yang mengingkari takdir berarti dia mengingkari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Yang lain-lainnya kita sudah pelajari. Iqra Asy-Syarhul Ijmali. Syarhul Ijmali. Di hadzal asar yuqassimu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna al-insana mahma anfaqa min al-amwali wa 'amala min al-a'mali as-salihati fa inna Allah la yaqbaluha minhu idza lam yasdaqu bil qadar. وذلك أن الإيمان بالقدر أهل أركان الإيمان الستة وإنكاره إنكار لها كلها فيصير بذلك كافرا غير متق وإنما يتقبل الله من المتقين. ثم استدل ابن عمر على فتياه هذه بالحديث الذي ذكر فيه أركان الإيمان ya sittah wa minha al-iman bil qadar fi khairihi wa syarrihi. Baik. Kemudian penulis menjelaskan secara global bahwa di dalam perkataan Abdullah bin Umar tadi, bahwa seorang manusia sebesar apapun yang dia sedekahkan di jalan Allah dan sebanyak apapun amal salehnya tidak akan diterima oleh Allah sampai dia mempercayai bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa demikian? Tidak diterima amalnya karena beriman kepada takdir salah satu rukun iman. Siapa yang mengingkari salah satu rukun iman, maka tidak sempurna keimanannya. Kalau tidak sempurna keimanannya berarti dia kafir karena mengingkari rukun iman. Ya. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, dari orang yang beriman, tidak menerima dari orang yang kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa rukun iman ada 6, salah satu dari rukun iman itu adalah beriman kepada takdir. Nah, iqra. Al-fawaidu. Al-awwal anna lil imani sittatu arkanun la yasihu imanu illa iz amana
biha mujtami'atun wa qad 'adada al-hadis. Anna lil imani sittata arkanin. Anna lil imani sittata arkani la yasihu imanul 'abdi illa iz amana biha mujtami'atun wa qad Mujtami'atan. wa qad 'adada al-hadis. Waqad addadaha al-hadits. Taib. Bahwa iman yang 6 ini adalah rukun-rukun iman. Iman itu ada 6 rukun. Tidak sah keimanan seorang hamba kecuali dengan mengimani 6 rukun ini secara seluruhnya. Kalau mengingkari salah satunya tidak sah. Ya, dan rukun iman yang 6 tadi sudah disebutkan di dalam hadis. Nah, Asani anna khayra wa syarra muqaddarun min Allah Ta'ala. Kebaikan, keburukan sudah ditakdirkan oleh Allah. Musibah, kemudian afiat sudah ditakdirkan Allah. Kekayaan, kemiskinan, penyakit, kesembuhan sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemaksiatan, ketaatan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asalis jawazul hulf li maslahatin al-halif, jawazul half li maslahatin min ghairi istihlal. Jawazul halifi. Al-halif artinya sumpah, boleh bersumpah untuk sebuah kepentingan walaupun tanpa dimintai untuk bersumpah. Jadi kita boleh bersumpah meskipun kita tidak dimintai untuk bersumpah. Apa maksudnya dimintai? Biasanya dimintai untuk bersumpah itu di mana? Di mana? Di pengadilan. Dimintai untuk bersumpah, menjadi saksi. Nah, ini boleh bersumpah walaupun tidak dimintai untuk bersumpah. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersumpah. Nah, Ar-rabi' istihbabu ta'kidul fatwa al-muhimmah. Ta'kidil fatwa al-muhimmati. Istihbabu ta'kidul fatwa al-muhimmati fil qasam. Taib, anjuran untuk menekankan fatwa dengan sumpah. Jadi boleh kita bersumpah saat berfatwa. Nah, munasabatul atharil bab. Munasabatul atharil bab haitsu dalla al-atharu ala kufri munkiril qadar. Munasabatul athar lit-tauhid haitsu dalla al-atharu ala kufri man ankara al-qadar wa zalika li'anna inkarul qadru Al-qadari. al-qadari syirkun ma'allahi fil rububiyyah. Taib, munasabatul atharil bab, yakni apa hubungan hadis tadi dengan bab kita? Menunjukkan bahwa hadis menunjukkan kekufuran orang yang mengingkari takdir. Kalau saya tanya antum, apa yang dimaksud mengingkari takdir? Mengingkari bahwa Allah telah menetapkan takdir. Dia meyakini Allah belum menetapkan takdir. Jadi kalau saya minum ini belum ada takdirnya menurut mereka. Nah, ini namanya mengingkari takdir. Mengimani takdir maksudnya apa? Mengimani bahwa Allah telah menetapkan takdir, menulisnya sesuai dengan ilmunya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Dan bahwa apa yang sudah Allah tulis pasti terjadi dengan kehendak Allah, dan semua yang terjadi atas ciptaan Allah. Siapa yang mengingkari ini maka kufur dia. Nah, adapun hubungan hadis dengan tauhid, hadis ini menunjukkan kufurnya orang yang mengingkari takdir. Kenapa? Karena mengingkari takdir berarti dia mensyirikkan Allah di dalam rububiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah nggak tahu takdir, Allah tidak tahu saya mengangkat gelas ini sekarang, sebelum saya mengangkat Allah tidak tahu. Ini berarti ada dua yang berkuasa. Disitulah dia kufurnya, kesyirikan. Yang mengingkari takdir berarti tidak mengakui kuasa Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Dia berarti mengakui ada yang berkuasa selain Allah, yaitu hamba, menurut orang-orang yang mengingkari takdir. Baik, cukup dulu. Sudah 30 menit setelah azan. Jika ada yang bertanya, oh ini ada banyak pertanyaan. Ada yang di sini langsung bertanya?
Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak apa yang Ustaz sampaikan. Takdir itu sudah ditentukan 50 tahun sebelum kita lahir. Dari hasil tausiah yang mungkin belum jumpa seperti itu, apakah benar atau salah itu untuk diperiksa. Ketetapan takdir itu ditetapkan dengan pasti karena kita sebagai makhluk nanti makhluk itu semuanya disebut dengan manusia, binatang, tumbuh. Tadi ada saya menyimak bahwa ada kekuasaan dari apa? Kekuasaan dari kita yang disampaikan mungkin sudah disebut. Nah dengan dua kekuasaan ini, kekuasaan kita adalah seperti yang contoh tadi. Apakah bila ketetapan Allah itu kalau kita ambil jalan kanan hasil ini, kalau kita ambil jalan kiri hasil ini. Mungkin kalau kiri kanan, artinya kalau kita ambil, kita tahu bahwa jalan ke surga itu adalah jalannya seperti ini, tahapan seperti ini. Kalau ke neraka, tahapan seperti ini. Nanti kita pilihan. Tapi yang mengatakan tadi bahwa kita menjalankan takdir dan pilih takdir. Jadi dengan ketetapan ini, apakah kita fokus saja terhadap memilih takdir dengan apa yang kita dapatkan dari hasil kajian ilmu, bahwa ada yang kita dapatkan juga bahwa setiap doa yang disampaikan oleh makhluk itu pasti dikabulkan. Mengenai seperti itu doa. Nah kalau kita melakukan amal-amaliyah, doa dengan yang maksimal, dengan sungguh-sungguh, ini kita menginginkan memang kehendak kita. Kehendak kita seperti kuasa kita untuk bisa menghendaki takdir Allah yang bisa menyampaikan kita nanti masuk surga. Tapi kalau dia tidak melaksanakan, dia katakan tadi juga apa yang kalau dia tidak sholat, ini sudah takdir. Nah di saat dia menyatakan tidak sholat itu, apakah ada memang keinginannya dia mengetahui sholat itu sebenarnya tidak mendapatkan pahala, akan mendapat siksa. Mungkin itu saja Ustaz. Kalau bisa, kalau aku yang berkata kalau ada kekurangan, minta maaf untuk ini penjelasan yang sesuai dengan yang simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban paling mudah dari apa yang Bapak sampaikan, pian berdoa, maka Allah akan kabulkan. Itulah takdir pian. Tidak usah pian memikir, kalau aku berdoa kena takdirnya kayak ini, kalau kada berdoa kena takdirnya kayak ini. Itu bukan urusan pian. Pian sholat, maka pian akan diampuni dosanya. Kalau usah kita mikirkan, kalau aku kada sholat berarti aku memilih takdir atau menjalani takdir. Kada usah pikir itu. Tugas pian apa? Sholat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tugas kita beramal, bukan menghayal takdir. Saya sudah bilang berkali-kali tadi, jangan hayalkan takdirmu. Karena saya baru baca nih beberapa perkataan para ulama tentang takdir. Coba perhatikan, perkataannya menarik-menarik. Imam Ahmad mengatakan, al-qadar qudratullah. Takdir itu kuasanya Allah. Jangan masuk dalam kuasa Allah. Kemudian Imam At-Tahawi mengatakan, wa aslul qadar sirrullahi fi khalqi. Pokok takdir itulah rahasia Allah di dalam makhluknya. Allah tidak akan buka itu. Makanya
Cukup kita mengimani yang 4 tadi, bahwa ketetapan takdir itu atas ilmu Allah, kemudian Allah sudah tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz apa yang terjadi atas kehendak Allah dan ciptaan Allah. Cukup. Ada sapian memutar otak, kalau aku ambil ini kada sholat, berarti aku sedang menjalani takdir atau sedang memilih takdir. Pian tidak dituntut untuk itu. Pian dituntut oleh Allah, aqimus salah, dirikanlah salat. Pian dituntut oleh Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa yang kita sampaikan tadi ilmu tentang takdir. Adapun dalam penerapannya, maka jangan terlalu mendalami tentang kalau saya ke masjid itu takdir Allah, kadalah. Semuanya takdir Allah. Saya sedang menjalani takdir atau memilih takdir. Karena kalau seandainya aku kada ke masjid, itu kan berarti aku menjalani atau memilih takdir lah. Bingung pian. Ke masjid lah, sholatlah berjamaah, dapat pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Paham Pak? Disitulah keterbatasan seorang manusia terhadap ilmu yang akan datang. Semua ini kan bermula karena kita tidak memiliki ilmu seperti ilmunya Allah. Kalau kita memiliki seperti ilmunya Allah, kita tidak akan bingung. Oh ini nah mbak ini nih. Ini karena hari ini nih yang kesini nih. Kemudian dapat takdir. Kalau berdoa maka rezekinya bertambah, dan tambahan itu sudah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kiapa Ustaz? Mun kada berdoa kada ditambah. Kiapa Ustaz tuh? Bingung. Kenapa? Karena kita berfungsi seperti fungsinya siapa? Allah. Sedangkan kita tidak memiliki ilmu seperti ilmunya Allah. Maka yang paling bagus atas pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, sholatlah, taatlah, ya. Kemudian kalau dapat musibah, bersabarlah. Kalau dapat nikmat, apa? Bersyukurlah. Kalau berdoa, berharaplah dikabulkan doanya. Ini kalau aku berdoa kira-kira ditambah rizkiku. Tapi kalau aku kada berdoa kira-kira kada ditambah rizkiku. Kiapa itulah. Nah, kiapa itulah harus dipikir. Karena bukan tugas kita. Paham ya? Kalau saya menyambung hubungan rahim, dan kita tidak menolak hadis Rasul. Iya, hadis Rasul berbunyi, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Kita pahami itu. Oh, kalau orang berdoa berarti takdirnya bisa berubah. Itu saja, sampai di situ Bapak pahaminya. Tapi kiapalah yang di dalam kitab Lauhul Mahfuz tadi kan sudah kada berubah nih. Nah, bingungnya pian dan ulun itu karena kita tidak memiliki apa tadi? Ilmu seperti ilmunya Allah. Paham? Nah, gitu. Kalau aku menyambung hubungan rahim lawan kakak ading yang sudah bersangitan 5 tahun, bertambah rizkiku nih. Kalau kada menyambung pan, kada bertambah. Nah, itu kayak apalah? Katanya sudah ditakdirkan, aku memilih yang mana. Nah, pian sampai situ saja, sambunglah tugas pian. Jangan memikirkan apa yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Makanya orang yang bermaksiat kemudian dia mengatakan, kenapa pian berzina, judol, pinjol? Ya. Kemudian dia mengatakan, takdirnya kalau sudah kayak itu sebenarnya dia piragah tahu. Bahasa Banjarnya biar mudah, piragah tahu lawan apa yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kita nggak tahu. Tugas kita apa yang merupakan ketaatan,
jalankan. Apa yang dilarang dari maksiat, jauhi. Apabila lalai dari ketaatan, diancam dengan siksa. Apabila melanggar dari larangan, diancam dengan siksa. Jadi kekeliruan manusia sebenarnya lari kepada dia menghayal tentang apa? Takdirnya. Yang benar apa? Dia meyakini bahwa takdirku sudah ada. Nah, itu sampai situ saja. Jangan menghayal apa yang sudah ditakdirkan. Karena nggak akan sampai, Pak. Kenapa tidak akan sampai? Coba apa jawabannya? Karena kita tidak memiliki ilmu seperti pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ini bukan berarti saya memudahkan pertanyaan Bapak tadi, enggak. Tetapi saya ingin memberikan solusi dari kebingungan. Ya. Bukankah doa bisa merubah takdir? Iya. Nah, imani sampai situ. Doa bisa merubah takdir. Imani sampai situ. Jangan pian meletakkan akal pian, keapalah doa bisa merubah takdir? Bukankah kalau aku berdoa berarti umurku bertambah? Kalau kada berdoa berarti umurku kada bertambah? Kayak itu kah? Tidak diperlukan itu. Yang diperlukan pian adalah berdoa. Nah, paham lo maksud lo? Nah, seperti itu. Nah, ya. Ada lagi? Nah. Salam. Takdir ini misal apakah takdir di dunia sama di akhirat itu berbeda? Semuanya sudah sama. Ya. Nah, kalau begini, kalau ada sakit, ada sehat. Kita tahu kalau sakit prosesnya begini, kalau mau sehat prosesnya begini dengan arahan yang kita tata cara yang kita gunakan. Terus dengan ingin sehat, kita melakukan sesuatu yang mengganggu sehat. Ternyata endingnya setelah kita itu jaga, ternyata sakit juga saat itu. Nah, salah satu terus di dalam di hal agama kita tahu jalannya. Enggak, yang tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah yang bahasanya dalam dunia itu sudah masuk kategori takdir yang harus sudah kan tadi perlu menjaga biar tetap sehat, ternyata sakit Ustaz. Nah itu bagaimana maksudnya Ustaz? Kan untuk sehat diri ternyata sakit Ustaz. Nah, secara uraian tadi kan dikatakan harus bila ingin begini caranya begini. Ternyata endingnya terus dari hal agama orang ada masuk surga terus dengan kita mendapat ibadah begini, tapi akhir ternyata dia tidak apa gitu melenceng dari agama. Itu bagaimana itu Ustaz? Menyatukan ini untuk mana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz juga. Baik. Tugas kita saat sakit berobat. Tugasnya saat sakit berobat. Rasulullah SAW bersabda, "Tadawaw ya ibadallah, fa innallah ma anzala da'an illa walahu dawa." Berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali bersamanya obatnya. Tugasnya apa? Berobat. Taib, belum sembuh atas obat tersebut, siapa yang punya kuasa menyembuhkan atau mematikan? Allah. Iya, kita tugasnya berobat, tapi kuasa yang menyembuhkan siapa? Allah. Bahkan bukan hanya obat, ini air. Air saya minum karena saya haus. Tetapi ketika Allah tidak menjadikan air ini menghilangkan kehausan, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak jangan berpikir kok bisa ya ada orang yang berobat, obatnya padahal mujarab nih, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, padahal kita kan disuruh mencari sebab untuk biar sembuh.
tapi takdirnya kok tidak sembuh-sembuh, berarti memang belum ditakdirkan untuk. Kenapa bisa Ustadz? Banyak sebabnya. Sebabnya ternyata penyakitnya bukan yang itu, pian salah minum obat berarti. Yang kedua, penyakitnya lebih berat daripada obat yang pian minum. Yang ketiga, sakahandak Allah, hai, hendak kesembuh kada. Pian hamba Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tidak semua usaha manusia kemudian setelah itu pasti jadi. Tapi atas kehendak Allah. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Agar manusia tetap bersandar kepada Allah. Kalau semua usaha manusia memang benar-benar terjadi, maka tidak perlu dia Allah. Apa ya? Baik. Sama dengan agama. Nah, agama ini lebih mudah lagi. Ada hadis bahwa seorang beramal amalan penghuni surga. Di dalam riwayat disebutkan fima yabdu linnas, dalam pandangan manusia. Oh, si fulan penghafal Quran, si fulan ahli salat berjamaah, si fulan ahli puasa, si fulan ahli sedekah. Ternyata hanya dalam pandangan manusia. Tetapi niatannya Allah lebih tahu. Ternyata dia riya. Akhirnya amalan riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Atau ternyata dia punya amalan hati yang buruk seperti hasad terhadap orang lain. Dia mau bersedekah, dia mau sholat karena agar mengalahkan si fulan, hasad dia kepada orang lain. Kita tidak tahu sebagai manusia. Kita hanya melihat orang ini sholat, orang ini puasa, orang ini sedekah, orang ini zakat, haji puluhan kali, umrah puluhan kali. Kita tahu pandangan manusia saja, tapi amalan hati tidak tahu. Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad memakan pahala-pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Habis pahalanya gara-gara hasad. Akhirnya ditutup oleh Allah dengan su'ul khatimah. Baik ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya, kenapa orang Ustaz ada umur dari 15 tahun, umur balik sampai umur 59 tahun, 364 hari ahli taat. Hari ke-60, hari pertama tahunnya, umurnya 60 tahun, murtad. Ya, kira-kira yang diukur mana? Ketaatannya atau akhir hidupnya? Nah, yang pian tanyakan tuh ini murtadnya. Maka jawabannya yang paling mudah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, sedangkan manusia yang akan ditanya apa yang diperbuatnya. Kita tidak boleh bertanya kenapa dia dimurtadkan oleh Allah. Kehendak Allah. Nah? Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Ada seorang pendeta, teman saya waktu itu di Damam. Waktu saya masih bekerja sebagai pendakwah di Arab Saudi. Pendeta, pengikutnya banyak, masuk Islam. Kemudian jadi pendakwah Islam di antara orang-orang yang mau masuk dalam agama Islam. Lalu dia bertanya kepada saya, orang Filipina, tanya kepada saya, Ustadz katanya, tentunya pakai bahasa Inggris. Ustadz, saya kan Muslim, saya dapat petunjuk. Bapak saya juga pastor, tidak dapat petunjuk. Mati dalam keadaan beragama Nasrani. Bolehkah saya mendoakannya agar masuk surga? Maka saya bilang nggak bisa. Dilarang dalam Al-Quran. Dan yang meninggal di atas kekufuran pasti neraka. Kan dia nangis. Kenapa petunjuk itu tidak sampai kepada bapak saya? Lalu nanti saya di surga sendirian. Saya nggak ketemu bapak. Apa jawabannya dalam keadaan seperti ini?
Jawabannya, itulah takdir Allah. Allah tidak ditanya tentang ketetapannya. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak? Jadi ada beberapa jawaban. Ustadz, kenapa orang taat nanti di akhir murtad? Seperti yang lagi rame di media sosial, santri murtad, naudzubillah. Ya. Murtad. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita hanya berimani bahwa semua sudah ditetapkan oleh Allah. Itu satu jawabannya. Yang kedua, perbuatan Allah kita tidak boleh bertanya kenapa Allah berbuat demikian. Kalau pian bertanya seperti itu sama dengan pertanyaan pian, kenapa ada iblis? Ini gara-gara iblis akhirnya kita sampai ke handil. Coba kalau ada iblis, di mana kita? Di surga. Betul? Penyebab pertama Nabi Adam keluar dari surga adalah iblis. Maka tidak patut kita bertanya kenapa ada iblis ya Allah. Makanya tidak boleh kita bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diharamkan babi tapi diciptakan babinya? Kenapa diharamkan khamar tapi diciptakan anggurnya? Enggak boleh ditanya. Kita hanya menerima itu ketetapan Allah. Wa yusallimu taslima, menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Jawaban yang ketiga adalah mungkin dia ada amalan hati yang merusak amal ibadahnya yang dilihat oleh manusia dan kita tidak tahu. Banyak kemungkinan. Paham ya, Pak? Nah. Pertanyaan penting ini. Mohon sampaikan nasihatnya untuk mahasiswa agar bisa menjaga adab. Mohon sampaikan juga nasihatnya pada kami dan mereka yang diliputi kesombongan, merasa sangat cerdas hingga bisa lecehkan orang lain, bahkan wali negara. Maksudnya pemimpin negara mungkin. Orang yang paling merasa terzalimi bila ada kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan dirinya atau keluarganya, tapi sebenarnya memberikan kebaikan atau maslahat bagi banyak orang. Nasihat saya yang pertama untuk seluruh masyarakat warga negara Kesatuan Republik Indonesia, jagalah keamanan. Keamanan nikmat Allah yang besar. Tidak ada yang merasakan kebesaran nikmat aman selain orang yang kehilangan keamanan. Satu. Yang kedua, belajarlah menjalankan syariat Rasulullah dalam perihal bernegara. Berusahalah, bukan belajar, berusahalah menjalankan syariat Rasulullah dalam perihal bernegara, yaitu bersabar saat ada pemimpin yang zalim dan berdoa kepada Allah meminta hak yang memang hak yang harus dimiliki. Coba perhatikan hadis ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pemimpin yang zalim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kemudian juga asalnya dari riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Ahmad. Hudzaifah ibnul Yaman bertanya, "Ya Rasulullah, inna kunna bisyarr." Wahai Rasulullah, kami dahulu dalam keburukan. Faja Allahu bi khair. Lalu datang Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Fanahnu fih. Maka kita di dalam kebaikan tersebut. Fahal min wara'i hadzal khairi syarrun?
apakah di belakang kebaikan ini ada keburukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Qultu, "Hal wara'a dzalika syarri khairun?" Apakah di belakang keburukan ini ada kebaikan? Qala na'am, iya. Qultu, "Fahal wara'a dzalikal khairi syarrun?" Apakah di belakang kebaikan itu ada keburukan? Qala na'am. Jadi keburukan datang kebaikan. Setelah kebaikan datang keburukan lagi. Setelah keburukan datang kebaikan lagi. Qultu, "Kaif?" Bagaimana itu? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Setelah kebaikan datang keburukan. Lihat, yakunu ba'di, akan ada sepeninggalku a'immah, pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudaya, tidak menjalankan petunjuk-petunjukku, wala yastannuna bisunnati, tidak mengerjakan sunnah-sunnahku, wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan tegak berdiri di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin, qalbu mereka seperti qalbu syaitan, fi jusmani ins, di dalam tubuh manusia. Jadi jiwanya jiwa setan, tubuhnya saja manusia. Itu pemimpin yang sudah sangat buruk sekali ya. Lalu Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, "Kaifa asna'u ya Rasulullah?" Kalau aku dapati pemimpin seperti itu, apa yang aku harus lakukan wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, "In adraktu dzalik," jika aku mendapati itu, apa yang aku harus lakukan wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Mendengar, taat kepada pemimpin. Wa in dariba dhahruk, meskipun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, meskipun hartamu diambil. Fasma' wa ati', dengarkan, taati. Orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus percaya hadis ini. Ini yang pertama nasihat saya, keamanan adalah nikmat Allah terbesar. Jangan sampai dengan demonstrasi-demonstrasi ini akan terenggut keamanan. Yang kedua, kerjakan, berusaha mengerjakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang terbaik. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ada pemimpin yang buruk, jiwanya jiwa setan di dalam tubuh manusia. Kurang apa lagi itu? Dan saya kira pemimpin kita tidak seperti itu. Jiwanya jiwa setan dalam tubuh manusia. Kalau ada pemimpin seperti itu, maka apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah kalau aku mendapatinya? Tasma' wa tuti' lil amir. Dengarkan, patuhi, taati untuk pemimpinmu. Ya. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walau dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengarkan, taati. Dan subhanallah, ini syariat Allah, wahyu dari Allah, pasti mendatangkan keberuntungan bagi rakyatnya. Kalau ada nasihat, ingin memberi nasihat, ada syariat yang lain, ada hadis yang lain. Man arada an yansaha lidhi sultan fala tubdihi alaniyah. Siapa yang ingin memberikan nasihat kepada yang memiliki kekuasaan, jangan terang-terangan.
Falyakhudh biyadihi, ambil tangannya. Fa in qabila fadzak, kalau itu diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau tidak, tugasmu selesai. Tugasmu sebagai rakyat sudah selesai, yaitu nasihat. Kamu tidak akan ditanya oleh Allah tugas pemimpin jika kamu rakyat. Dan ini semua untuk menjaga agar tidak tertumpah darah. Coba ya para ikhwan yang dirahmati, kita harus belajar dari sejarah dong. Kita harus belajar dari sejarah. Mengganti pemimpin itu harganya tidak murah. Tidak murah mengganti pemimpin. Harganya mahal. Banyak darah yang tertetes. Ya. Maka nasihat saya, tetap di rumah. Banyak berdoa kepada Allah, bersabar. Doakan pemimpin agar menjadi pemimpin yang saleh, pembantu-pembantunya menjadi pembantu-pembantu yang saleh, yang bukan korupsi. Doakan. Para ulama mengatakan, "Lau kana li da'watan mustajabah," kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan, la da'utu lis sultan, aku akan doakan untuk pemimpin. Karena kalau pemimpinnya saleh, maka rakyatnya akan merasakan kesalehan tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian satu nasihat saya bagi orang-orang yang berdemonstrasi, ini atas nama rakyat. Rakyat mana yang kamu bawa? Rakyat mana yang kamu bawa? Jadi kami aman-aman aja nih. Kita aman-aman aja ini nih. Bisa sholat berjamaah, bisa bekerja, bisa ngaji, bisa nyari rezeki. Jangan dirusak keamanan negara ini. Keamanan itu mahal harganya. Diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum rezeki. Karena kalau tidak aman nggak bisa kerja. Ya, yang waras dong, berpikirnya yang waras. Kita ini negara majemuk, 38 provinsi. Nggak mudah ganti pemimpin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan pada jamaah saya, terutama mengaji dakwah sunnah, bersabar, doakan pemimpin kebaikan, ya, sholat malam, doakan pemimpin, sholat malam, doakan pemimpin. Ya, kita tahu ada kezaliman, ada korupsi, ada orang-orang ngantri BBM, padahal kita lumbungnya BBM, kok bisa ngantri? Kita tahu itu. Bersabar, bersabar. Tahan lisan, tahan perasaan, tahan anggota tubuh, bersabar. Taati patuhi dalam kebaikan. Taati patuhi dalam kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Itu dulu, nggak cukup waktunya, sudah jam 9. Ini yang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang baik. Kemudian saya nasihati sekali lagi, bersabar, taati, patuhi dalam kebaikan pemimpin kita, kemudian minta hak kita kepada Allah. 3 itu. Sabar, sabar. Kemudian taati, patuhi pemimpin kita dalam kebaikan, bukan dalam maksiat. Kemudian yang ketiga, minta hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah. Allah akan kabulkan. Itu yang sangat logis dan sangat menjaga keamanan dan stabilitas keamanan nasional. Paham ya? Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.